Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan pembinaan bagi penyiar tradisional ramuan saya nyatakan secara resmi dibuka. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kesempatan pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa panjenengan gunakan sebaik-baiknya ya, untuk nambah nang suka weruh gitu ya, supaya usaha panjenengan ya di bidang penyiar tradisional ini nanti kedepannya bisa lebih maju lagi. Apalagi saat pandemi COVID-19 kemarin, kita tahu korbannya begitu banyak. Dari kecil dulu, dari kecil nggak ada yang sesuatu yang langsung besar. Kalau saya itu nggak ada yang langsung besar. Pak Wami pun juga mungkin merintis sampai sudah sejauh ini pun juga butuh waktu kayak gitu. Jadi jangan berkecil hati. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan pembinaan bagi penyiar tradisional ramuan saya nyatakan secara resmi dibuka. Tepuk tangan untuk kita semua. Besar harapan saya semoga keberadaan Kebun Togawayu Alam, hutan obat Bambingan ke panjenengan semua nanti panjenengan akan semakin berinovasi, panjenengan akan semakin menambah pengetahuan, dan intinya adalah menambah kualitas panjenengan semua agar dalam peracian nanti punya variasi-variasi yang lebih. Satu persatu dulu sedikit ya, jadi panjenengan kalau meramu tanpa mengenal dulu maka saya kira nanti hasilnya kurang pas ya. Terima kasih. Pertama-tama salah satu tanaman obat saya dapatkan tanaman ini dengan susah payah. Ini saya dapatkan di Tawangmangu ya. Tanaman ini namanya daun istilahnya yang berbau agak sengak, berbau tidak enak, tetapi ramuan ini berefek untuk menguatkan jantung. Nanti bisa diamu. Jadi istilahnya tanaman ini sangat luar biasa. Kalau kita ini kalau dipakai sebagai para perambah hutan, ini dimasukkan dalam sak kita ya. Jadi akhirnya apa? Tidak gampang kemasukan, tidak gampang kebablasan ke dunia lain. Jadi ini bisa menjadi bisa menjadi acuan panjenengan kalau ngobati apa-apa kok nggak sembuh. Wah, ini berarti kena sesuatu yang sifatnya unsur negatif. Ini namanya daun setan. Keren ya. Daun setan ini kalau ada orang sakit tapi kok sering bermimpi buruk ya, mimpinya jelek, tidurnya gelisah, sering dihantui perasaan, ini istilah lainnya adalah daun leng-lengan ya, daun leng-lengan ya. Daun leng-lengan ini kalau kita keringkan kemudian dipakai sebagai bantal, itu menyebabkan tidur kita lebih mudah dan gampang bermimpi indah. Sembuh banyak ya, saya kira banyak. Ini nanti saya nitip ada sedikit catatan buku terkait jamu-jamu ya. Jadi di situ ada jamu air mancur, jamu ibu, jamu apa. Racian, kalau racian batuk itu raciannya apa? Di sini ada semua. Ya. Paling tidak nanti dengan mengenal berbagai macam tanaman ini, kemudian kita kenalkan raciannya, semoga nanti panjenengan akan lebih semangat. Obatan hal-hal yang terkait dengan masalah
yaitu masalah penyakit kanker yang mengalami kondisi stadium sudah agak tinggi ya. Jadi ini campurannya ini nanti dicampur kunyit putih, kemudian benalu jeruk nipis, kemudian daun dewa. Dan tanaman ini kalau di luar negeri sudah menjadi serum. Jadi kita kirim ke Jerman, kita kirim berupa bahan ini menjadi serum, namanya serum Prinseblan. Masak dulu sebentar ya. Saya tadi lihat ada yang batuk. Kita masak aja resep untuk batuk ya Bu ya. Ya, terima kasih. Jadi untuk batuk ada satu resep yang nanti bisa kita masukkan ya. Sudah paham ya? Daun apa? Daun ungu. Daun ungu ini bisa dimakan lelap untuk menanggulangi ambeien. Ya, ambeien kita pakai daun ungu ataupun kita tulis pakai daun ungu. Dengan kombinasi kalau sudah akut kita bisa pakai beberapa resep. Daun ungu dikasih lidah buaya. Kemudian kalau suka pahitan dikasih sambiloto juga bagus. Daun ungu dikasih lidah buaya, kemudian untuk penguatnya bisa pakai daun iler, tahu ya? Miana yang warna-warni itu, ya? Tahu? Miana yang warna-warni ada nanti juga itu yang di sini. Iya, iya. Keperak. Gimana Bu? Mantap gak? Apakah ini kunyit? Apakah ini temulawak? Bukan ya? Pernah tahu dari bau ini apa, Bu? Ya? Iya. Ini adalah oh. Iya, temu giring. Temu giring adalah bahan utama untuk lulur, ya. Ya. Kalau bisa konsumsi juga lebih memberi warna lebih kuning pada kulit kita. Ya. Ya. Anu pengen coba resep ini? Ya, resep ini kita masak, ya. Nanti ibu-ibu yang icip, ya. Nanti yang terakhir jamu Amina saja. Ya, jadi ini juga bisa dikombinasi. Kok saya badan saya pucat ya Pak ya. Saya pengen apa istilahnya kok tidak pucat. Bisa dicampur lempuyang ya Bu ya. Lempuyang. Lempuyang itu adalah berefek menambah darah. Terus ada lagi kok saya pengen saya pengen perawatan tapi masih menyusui, ya, pasca melahirkan bisa dicampur dengan kafir. Ya. Jadi resep ini tidak paten, tetapi secara umum menyesuaikan kondisi seseorang yang memang secara umum mengalami kondisi. Ya. Ini tidak sama dengan temu mangga ya Bu ya. Kalau temu mangga baunya seperti kunyit. Tidak masukkan Mbak. Enggak, langsung ya. Lihat dulu, gue temu mangga. Keperak ini tidak apa-apa. Oh iya. Terus. Menyambung tali tali pengobatan kita, tali tradisional kita gitu. Jadi saya punya harapan besar membuat masakan ataupun makanan dari terong tubuh setiap kegiatan bulanan, arisan, pertemuan pengajian, sambil sedikit memberi wawasan manfaat terong tubuh untuk mencegah segala macam penyakit kanker. Kita punya mobil, punya rumah mewah, punya istri cantik, punya suami ganteng, tapi lah
menyedihkan sekali. Diolah, dipanenkan tidak hilang dengan sendirinya. Dan tanaman ini bisa dipakai mentah khusus untuk pengobatan kanker tumor. Mentah, dilalap. Iya. Kalau orang biasa ketelan, ini kalau ketelannya taman tak dede ketelannya kabeh bingung, waduh gitu. Tapi yang membedakan adalah Akarnya. Ini saya pernah punya pengalaman gitu. Ada seorang ibu di kota Kediri, bekas ex member itu ya. Kebetulan kita juga ada kegiatan sosial. Si ibu itu terkena kanker payudara. Kebetulan sudah ada luka dan ada kuman yang di dalam. Kuman yang di dalam. Masuk rumah sakit sama dokternya, sama perawatnya. Setiap mau diambil dilesep, ya toh? Ya mau dia pernah ya ngalami gitu ya, pernah diambil dilesep. Kalau kita orang-orang pengobat tidak akan mengalami kondisi kesulitan. Gampang itu, dokter ya tanya loh, gampang piye wong kene kangelan aja toh. Gampang. Kita ambil ketelan dulu diparut, dicampur daun kecubung, ditambahkan pada payudara yang ada kumannya. Kemudian kita lap daun kecubung, kita makan ketelan dulu. Tak menir atau akeh dikunyah, rasanya rada geliang. Kalau rada geliang, wes berarti dosis kamu sedikit. Tunggu 15 menit atau setengah jam. Keluar aja. Ciloro, telu, papat. Akhirnya sampai keluar 42 kuman yang ada. Itulah kehebatan terkait keberadaan telon. Ayo kita kembangkan tanaman obat kita. Saya kira penjenengan enak Bu. Saya dulu merintis tahun 95 pengobatan itu mau tanya tanaman jati Belanda ke orang aja sulit. Akhirnya ketemunya tahun 99 itu ketemunya saya ngurutnya anak saya di Monjoroto sana. Mbah, golek jati londo kok aneh, alhamdulillah tuh Mbah. Leh, tak wae ini ya aku nandur dari budi. Terus akhirnya tanaman jati Belanda ini akhirnya saya cari ke mana kebun raya Bogor, kita cari bijinya, baru mulai bisa mengembangkan. Kita itu konsekuen mengenalkan tanaman obat, mengoleksi tanaman obat sejak tahun 95 dengan harapan inilah warisan leluhur yang memang harus kita lestarikan dengan nanti saya kira Pak saya butuh tanaman jati Belanda ada kan enak. Saya dulu pun seperti itu proses merintisnya gitu. Mulanya saya punya keinginan besok kalau saya nanti sudah punya koleksi bagus, kalau ada seorang ibu atau seorang pengobat ingin mengoleksi tanaman obat, saya tidak akan sepil gitu. Asalkan biayanya mau dibek kalau bijinya. Asik ya Bu ya, belajar sambil minum jamu ya. Sebenarnya sudah kita bisa. Bisa sudah kelapa, gula putih juga bisa. Kelihatan. Ini diberi asam juga, tapi lama kasih asam ini kurang. Langsing sekaligus tapi nggak apa-apa, bijen. Daun adem ati adalah daun yang mengenakkan tidur dan mengenakkan makan. Syarat untuk nambah berat badan berarti makan enak, tidur enak. Jadi, pernah saya dapatkan seorang gadis dapat calon suami orang Solo. Pak Dek nanti acara adat Solo pakai kembang. Waduh, dia drop karena saya berat badan saya 45, kalau dikembeni kan kurang gimana gitu ya. Terus akhirnya karena beliaunya juga seorang dokter yang di Mojokerto,
akhirnya mencoba untuk pakai obat-obat yang terbaik, susu, menambah berat badan, apa. Hasilnya tidak bisa maksimal, hanya tambah 2-3 kilo. Akhirnya mentok 2 bulan, coba itu sampai 7 bulan, sampai aja tanya ke saya, kebetulan ibunya kan pelanggan saya pakai obat langsung. Pak, kalau juga anak saya untuk obat menambah berat badan yang lebih dia ada terisi. Tapi ya, ini bukan sembarang jarak. Jarak ini kalau direbus seperti daun pandan. Jarak ini dibentuk seperti daun pandan, terus bisa diminum tidak menyebabkan mabuk. Berarti jarak wangi. Jarak wangi ini kita tanam dengan kondisi terpisah, tidak kita campur dengan jarak biasa. Kalau digandeng podo, rupane podo, bentuknya podo, anune podo. Ini kalau kita konsumsi, ini juga berefek untuk mengurangi panas pada anak. Jadi awalnya panas, bisa juga mengurangi sakit nyeri pada orang-orang yang mengalami kondisi miom dan islam. Kalau kamu nyeri tidak punya, kita bisa pakai jarak wangi. Jarak wangi ini bisa sebagai untuk pengobatan hipertensi. Oke, saya kira penting sekali untuk ditanam, untuk dikondisikan. Dan tanaman ini saya sering campurkan untuk obat-obat yang terkait pengobatan kanker dan tumor. Jadi kenapa kita masukkan jarak? Ada satu alasan tersendiri. Istilah bahasa jarak berarti apa Ibu? Ada jarak. Ada jarak, menjauhkan. Ya. Cara filosofi juga seperti itu. Ya. Tanaman ini sebagai bahan ekoprint terbaik untuk warna-warna batik. Ada beberapa ibu-ibu yang menggunakan tanaman ini. Tetapi tanaman ini sangat laki-laki sekali namanya. Iya, lanas. Berarti kalau berkayu namanya kayu lanang. Inilah tanamannya, ya. Ini akarnya untuk obat aprosiat, untuk stamina para bapak-bapak anak lebih kuat lagi. Dan ini tidak, jangan tersinggung ya. Saya meracik tanaman ini karena ketertarikan. Saya di Pasar Wage Tulungagung ada seorang bapak usianya hampir kira-kira ya 70, mendekati 70. Nah, punten tapi jangan tersinggung ya. Pak, jenengan kok kondisinya bagus ya. Padahal jenengan satu rumah loh, 3 istri jadi 1. Nah, punten ya, kok masih bagus. Saya ada resep Pak dari mbah saya dulu. Itu dari kayu lanang, kelabet, ya. Kayu lanang, kelabet, dan akar purwo. Itu menjadi minuman saya setiap hari. Ya. Yang tadi itu. Kemudian jahe, ya. Kemudian laos, ya. Kemudian akar ginseng, kemudian bisa dicampur lempuyang ya Bu ya, lempuyang, ya. Lempuyang. Terus tanaman ini bisa dipadu dengan beberapa bahan yang saya kira nanti kalau untuk bapak-bapak bisa menambah sperma, dikasih daun katuk. Daun katuk. Kalau untuk ibu memperbanyak ASI, kalau bapak memperbanyak sperma. Bisa. Jadi kombinasi resep ini adalah satu racian yang bersifat tidak permanen, tergantung kondisi orangnya. Harapan saya terbuka untuk penjenengan. Harapan saya terus mengajak penjenengan untuk lebih mendalami dan memanfaatkan tanaman obat untuk kemajuan dan menyehatkan masyarakat.